Santapan Harian Sabtu 13 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membuka mata hati kami dan seluruh jiwa kami untuk menikmati firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 20-36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga. "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, "Bahwa itu bunyi guntur. Apa pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia?" Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian,
Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sahabat santapan harian, Yohanes pasal 12 adalah narasi tentang orang-orang yang menerima Yesus dan yang menolak Dia. Di antara mereka ada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Ada beberapa orang Yunani datang kepada Filipus, seorang murid Yesus berbangsa Yahudi namun mempunyai nama Yunani, karena mereka ingin bertemu dengan Yesus. Merespon kedatangan mereka, Yesus menyatakan bahwa inilah saatnya Anak Manusia dipermuliakan. Kedatangan orang Yunani bagi Yesus menjadi petunjuk bahwa masa pelayanan Yesus kepada bangsa Yahudi sudah berakhir dengan banyak penolakan, dan Ia akan diterima oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Akan tetapi sebelum misi kepada bangsa-bangsa dicapai, terlebih dahulu Yesus harus mati. Ia menggambarkan dirinya seperti satu biji gandum yang mati di dalam tanah akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Kematiannya adalah bentuk pemuliaan bagi dirinya. Bagi orang yang menolaknya, kematian yang akan diganjarkan kepadanya adalah suatu kehinaan. Tetapi di hadapan Allah, itulah saat Bapa memuliakannya. Dan bagi Yesus, kematian yang hina itu akan menjadi cara Allah untuk menarik semua orang datang kepadanya. Siapakah yang akan dapat mendekat kepada Yesus dan dihormati oleh Bapa? Mereka adalah orang-orang yang sama seperti Yesus, yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Hal yang utama dalam hidup mereka adalah melayani Yesus dan menjadi seperti biji gandum yang mati. Ini sungguh sebuah tantangan yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Pola hidup yang dapat dijalani hanya apabila kita berjalan dalam terang dan percaya kepada terang, yaitu Yesus. Bapa telah mempermuliakan Yesus yang rela menggenapi rencananya. Bapa juga akan mempermuliakan kita sebagai anak-anaknya apabila kita, dengan tidak memikirkan lagi tentang kenyamanan diri, melayani Yesus dengan sepenuh hati dan berkorban baginya, serta memberitakan kematiannya dan berbuah baginya. Mari kita berdoa. Kristus, Engkau telah memberikan kami teladan akan makna pengorbanan dan kasih. Kini Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau, dan kami berjanji untuk menerima panggilan-Mu, setia mengikutimu, dan mewujud nyatakan teladan-Mu dalam setiap kata dan karya kami. Dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.